Dua pertanyaan. Yang pertama, seberapapun tinggi ilmu kita harus mendapatkan ridho dari Allah. Sedangkan ridho Allah itu kan terletak kepada ridho kedua orang tua. Bagaimana jawabannya menurut kajian ilmu tauhid? Yang kedua, kedudukan sholat 5 waktu itu sebelum kita makrifat kepada Allah, bagaimana jawabannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konteksnya kalau syariat ada keterkaitan orang tua, yang dimaksud adalah bapak dan ibu. Lah gitu ya. Ridho. Iku konteks syariat. Ya memang iku hablum minan nas, harus kita jaga. Makanya Rasulullah mengajarkan namanya akhlak istimaiyah. Yes, kita gawe, kita pakai. Tapi jangan kau lepaskan akhlak ilahiyah. Akhlak yang konteksnya miturut hakikat. Ridho Allah itu tergantung dengan ridho hidup dalam diri orang tua atau di dalam dirimu sendiri. Maksudnya bahasa ridho itu plong. Bahasa plong kalau kau tidak merasa, iku plong. Nyun sewu. Ada di antara jenengan ini pernah di BAP polisi? Ada? Nggak ada ya, wis aku doai. Tatkala kau merasa melakukan, terus ditanya oleh polisi, mesti hatimu ngeder. Untuk bersilat lidah susah. Ning ati itu gelisah. Tapi tatkala kau tidak merasa melakukan, apapun pertanyaannya polisi, kau tidak ngeder. Menghadapi kondisi seperti itu kau tidak ngepir. Enggak, karena kau tidak merasa melakukan. Ditanyain yang bagaimanapun kau tidak merasa melakukan, tetap jenengan iki jawabnya mesti benar. Mesti benar, enggak melakukan. Nah, plong itu seperti itu. Tidak merasa melakukan, tidak merasa memiliki. Memiliki berarti kita ibaratkan seperti tukang parkir. Yang masuk mobil mewah, sepeda mewah, ketika yang memiliki mengambil, gak mungkin kau gandoli. Mobilku iki Pak, mobil enggak. Justru Anda membantu keluar dari area parkirmu. Plong, jelas plong. Enak wis, mang aku nunggu iki lu wedi colong maling. Udah diambil yang punya. Plong Pak nggih? Itulah ridho. Itulah ridho. Berarti setinggi apapun ilmu yang ada pada dirimu, kau tidak merasa berilmu. Bukan kau yang berilmu. Sebab ilmu adalah sifat makna, sifat ma'ani Allah di dalam sifat wajibnya Allah. Kudrat iradat ilmu. Lah, kau sudah tidak memiliki. Barulah di situ Anda akan mendapatkan ridho. Dan sudah gak merasa, gak memiliki. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana secara tauhid mensikapi kita belum makrifat terus di situ menjalankan sholat. Yun sewu, kita mengacu pada surat Al-Baqarah 238. Di situ ada dua, jamak dan jamak dan ahad, tunggal.
Khafidu, jagalah ala sholawah ay al maktubah. Iki jamak. Nek jamak berarti banyak. Di situ dikatakan 5 waktu. Was sholatil wusta, dan juga sholatnya ruh. Nek 5 waktu sholatnya jasad, nek was sholatil wusta sholatnya ruh. Inilah yang dulu disebut saudara saya di Kejawen disebut sholat daim. Dikatakan sholat daim 24 jam. Ya, 24 jam. Artinya kita 24 jam harus sholat. Roh ini harus menghadap. Maksudnya sholat menghadap. Ya, wis menghadap aja, gak ngomong sholat. Ngomong sholat dijungkar jungkiri. Kok gitu? Menghadap. Atas dasar dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, kecuali hanya untuk menghadap, menyembah. Menyembah yang dimaksud ayat di situ, Anda itu makrifat pada Allah. Ini. Terus bagaimana pertanyaannya tadi, belum makrifat kita menjalankan. Lah, jangankan yang belum makrifat itu tetap disuruh untuk menjaga. Lah wong sing wis makrifat ya disuruh menjaga. Itu bahasanya. Jangankan yang belum makrifat berarti wassholawah itu kewajiban menjaga. Lah wong sing wassolatil wusta itu masih menjaga. Itu jawabannya. Jadi jawaban dari sebuah pertanyaan, apakah kita sholat belum makrifat itu dikatakan syirik? Karena ketika sholat hati kita menghadap selain. Nek pertanyaannya seperti itu tak jawab, iya miturut kacamata hakikat. Biar gak seperti itu bos, wassolatil wusta pelajarono. Setelah kau pelajari, kau fahami, praktekno di tengah-tengah wassolawah, di tengah-tengah sholat 5 waktu. Itu loh maksudnya ayat itu di situ. Kalau Anda masih tetap wassolawah saja, tidak wassolatil wusta, siapapun kita, pasti hati menghadap selain Allah. Kalau sudah menghadap selain Allah, bagaimana hukumnya secara hakikat? Kita ternyata masih menyekutukan Allah, cuman sirik khafi. Dan inilah menghalangi dirimu tidak bisa sampai kapanpun liqo wusul pada Allah. Sebab perkara syirik di dalam surah Al-Kahfi itu harus ditiadakan sebagai syarat mutlak, ditinggalkan untuk bisa bertemu Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahadah. Jangan pernah ada syirik khafi di dalam hatimu ketika kau beribadah. Jikalau ada, maka ayat itu mengatakan jangan harap kau bisa bertemu Allah. Oke.